di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Pembubaran Front Pembela Islam itu sebagai isyarat kuat adanya kebangkitan PKI. Hizbut Tahrir dibekukan, FPI dibubarkan. Dan saya melihat umat Islam itu kalau kata bahasa Betawi itu udah kelelep gelagapan. Ujung-ujungnya PKI-nya mana? PKI-nya sudah membuat kamu jadi penakut dan membuat kamu jadi nangis, membuat kamu diam dan membuat kamu tidak berbuat apa-apa. Yang kelima, kemunculan lembaga-lembaga formal berupa LSM, Ormas, namanya PRD. PRD kemudian menjadi partai tahun 1996. Kemudian menjadi Papernas, kemudian jadi Partai Prima yang akhirnya ingin menggagalkan pemilu. Terus kan jelas itu. Partai Prima yang memenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah satu partai yang dipimpin oleh orang yang bernama Agus Jabo. Agus Jabo adalah ketua umum PRD setelah Budiman Sujatmiko. Terus terang ya, saya jujur ya mah, selama 35 tahun baru hari ini saya membahas gerakan komunisme terbuka. Dan tentu ini bukan tanpa resiko. Pemberontakan PKI tahun 65 itu rupanya mulanya direncanakan tahun 1971. Tapi karena kedekatan antara PKI dengan Soekarno mengakibatkan PKI semakin percaya diri. Maka pada tanggal 4 Agustus tahun 1965, Den Aidit pergi menemui Mao Zedong di Cina, di Danau Angsa. Dan dia mengeluhkan akan kekuatan angkatan darat dan kekuatan para ulama. Lalu ditanya oleh Mao Zedong, "Hei Aidit, kamu ini mau mimpin negara enggak? Mau ngambil alih Indonesia enggak jadi negara komunis?" Mau. Makanya kan penyebutannya sama, kakak besar. Ada nggak sekarang yang nyebut-nyebut kakak besar? Dulu Aidit begitu kepada Mao Zedong. Sekarang siapa yang sekarang mengatakan itu kepada Xi Jinping? Itu harus dipahami bahwa perbincangan kita hari ini bukan perbincangan ecek-ecek. Ini bukan omongan kaleng-kaleng. Habib Rizik cuma ditanya, bagaimana keadaan Habib? Alhamdulillah sehat. Dibilang berbohong, kena pasal kebohongan publik, divonis 4 tahun penjara. Siapa yang berbohong kata tidak akan naikkan BBM kalau jadi presiden? Siapa yang berbohong kata di kantong ada uang 11.000 triliun?
Siapa yang berbohong punya 6.000 unit SMK? Siapa yang berbohong? Dia berbohong terus menerus. Justru dengan kita mengatakan kebohongan orang itu, malah kita yang dipersoalkan. Bersama Allah Subhanahu wa taala kita menang dan memberantas PKI dengan anasir-anasirnya. Memangnya agak berat. Karena mereka sekarang sudah ada di instansional, sudah ada sebagai aparat, sebagai teknokrat, sebagai birokrat, sebagai legislatif, sebagai eksekutif, sebagai yudikatif. Saya terus terang saja, saya sebagai yang menekuni gerakan PKI telat. Ya. Apa kata Pak Taufik Ismail? Api sudah di tengah rumah kita. Api sudah di rumah kita. Api di tengah rumah kita. Pak, apinya udah berkibar di tengah rumah, udah berkobar. Lalu Bapak mau berdebat dulu? Saya saja. Saya kan suami kamu. Saya saja yang nyiram. Oh, saya saja. Ini api nyala terus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama buat ibu-ibu, saya mohon maaf kalau kurang nyaman dibuka tirainya, karena kita memang akan membahas satu hal yang cukup agak serius, agak perlu diskusi yang mendalam dan perlu konfirmasi. Saya mencoba membuka pembicaraan dengan tawaran. Kalau kita punya pertemuan sampai menjelang maghrib, kira-kira jamaah kuat nggak? Kuat ya. Maghrib jam berapa? Jam 6. Oke, kalau gitu kita coba, mungkin saya secara enak biar enggak basa-basi, saya mohon disiapkan minum ya, saya mau minum, haus ya. Saya terasa haus. Cukup minum saja, nggak apa-apa. Hari ini saya tadi sempat ditanya oleh sahabat yang persis depan saya, apa temanya Ustadz? Saya coba hari ini mencoba, belum pernah sebetulnya selama saya membuat tulisan tentang gerakan PKI. Hari ini saya coba memberanikan diri dalam artian bukan karena takut, tapi mungkin urusan waktu, urusan kesepakatan dengan majelis, kesediaan tema yang akan dibahas, dan kemauan untuk menjadikan pembicaraan ini menjadi kesadaran kolektif bahwa kita umat Islam adalah umat mayoritas yang suka ataupun tidak, umat mayoritas tetapi tertindas, umat mayoritas tetapi terlibas, umat mayoritas tapi terlindas, umat mayoritas tapi kehilangan identitas. Kita mau punya identitas tidak boleh. Bayangkan kan, kita mau beridentitasnya nggak boleh. Nggak boleh ada politik identitas. Memang kalau masang foto Soekarno bukan identitas, kan identitas masang foto Soekarno. Jadi kita beridentitas nggak boleh kan? Tidak jelas. Kita tidak membolehkan orang berpolitik identitas. Nah, jadi hari ini judul kaji kita pada sore ini adalah menangkal kebangkitan PKI, strategi nasional menjaga keutuhan NKRI. Agak berat ini, tapi itu persis dengan judul buku saya. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau dapat tanda tangan dari buku ini, ya berarti bisa dibicarakanlah dengan tim yang mengarahkan saya ke sini. Paling tidak dengan ada komitmen sampai maghrib, saya bagi 2 waktu.